Lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jadi, ATP sintase itu meliputi unit dasar yang tertanam di membran dalam, terhubung melalui sebuah tangkai ke headpiece yang terletak di matriks, dengan stator yang menjembatani unit dasar dan headpiece. Karena apa? Karena lebih terkonsentrasi pada ruang antar membran ketimbang di matriks. Nah, ion hidrogen itu memiliki kecenderungan tinggi untuk mengalir balik ke dalam matriks melintasi membran dalam melalui saluran-saluran yang terbentuk di antara unit dasar dan stator pada kompleks ATP sintase. Jadi, aliran ion hidrogen ini mengaktifkan ATP sintase dan menggerakkan sintesis ATP oleh headpiece, proses yang dikenal dengan chemiosmosis. Aliran ion hidrogen melalui saluran ini membuat headpiece dan tangkai berputar ke atas, mirip aliran air yang membuat putaran kincir air. Akibatnya apa? Akibatnya adalah perubahan bentuk dan posisi saat berputar. Nah, headpiece mampu berturut-turut mengambil ADP dan fosfat inorganik dan menggabungkan keduanya dan melepaskan produk ATP. Kemudian, fosforilasi oksidatif itu meliputi keseluruhan proses tempat ATP sintase membentuk ATP melalui fosforilasi, penambahan fosfat ke ADP menggunakan energi yang dilepaskan elektron sewaktu elektron itu dipindahkan ke oksigen oleh sistem transport elektron. Pemanfaatan energi menjadi bentuk yang berguna ketika elektron jatuh dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah dapat dianalogikan seperti pembangkit listrik yang mengubah energi air terjun menjadi listrik. Ketika diaktifkan, ATP sintase itu menyediakan 28 molekul ATP tambahan bagi setiap molekul glukosa yang diproses. Nah, riset terkini menunjukkan bahwa sekitar 2,5 ATP itu disintesis saat sepasang elektron yang dilepaskan NADH itu melintasi seluruh sistem transport elektron. Menuju kemana? Menuju molekul oksigen. Sepasang elektron yang dilepaskan FADH2 itu menempuh lintasan yang lebih pendek, membentuk sekitar 1,5 ATP. Artinya, ada total 32 molekul ATP yang dihasilkan ketika sebuah molekul glukosa terurai sempurna dalam respirasi seluler. 2 melalui glikolisis, 2 dari siklus asam sitrat, dan 28 selama fosforilasi oksidatif. ATP itu diangkut keluar dari mitokondria menuju sitosol untuk digunakan sebagai sumber energi sel. Nah, langkah-langkah menuju fosforilasi oksidatif boleh jadi awalnya itu tampak sebagai rintangan yang tidak perlu. Mengapa tidak langsung saja mengoksidasi atau membakar molekul makanan untuk membebaskan energinya? Ketika proses ini terjadi di luar tubuh, semua energi yang tersimpan di dalam molekul makanan itu dibebaskan secara mendadak dalam bentuk panas. Sekarang, coba pikirkan apa yang akan terjadi jika marshmallow yang sedang Anda panggang tidak sengaja terjatuh ke dalam api. Maka, marshmallow yang terbakar itu cepat menjadi panas karena gula teroksidasi dengan cepat. Di tubuh manusia, molekul makanan itu teroksidasi di dalam mitokondria melalui banyak langkah kecil yang terkendali. Dengan begitu, energi kimia itu dibebaskan sedikit demi sedikit sehingga dapat ditangkap secara lebih efisien dalam ikatan ATP dan disimpan dalam bentuk yang berguna bagi sel. Dengan cara ini, lebih sedikit energi yang berubah menjadi panas. Panas yang dihasilkan tidak sepenuhnya merupakan energi yang tidak terpakai. Sebagian panas tersebut digunakan untuk membantu mempertahankan suhu tubuh, sementara kelebihannya dibuang ke lingkungan.